Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Irfan, dan pada lab ini kita akan membahas lab paket tester 17.7.7 mengenai troubleshoot connectivity issue. Seperti bisa kita lihat di lab ini, kita diberikan 4 buah PC, 2 router, 2 switch, dan 1 server web server, serta 1 addressing tabel yang sudah terisi penuh. Sebagai objektivitasnya, tidak seperti lab-lab sebelumnya di mana kita diminta untuk mengkonfigurasi. Pada lab ini kita hanya diminta untuk men-troubleshoot suatu problem dan connectivity issue. Itu pun jika memungkinkan. Jika tidak, maka kita harus mendokumentasikan masalah tersebut dengan jelas sehingga problem tersebut dapat dieskalasikan. Sebagai backgroundnya, user melaporkan bahwa mereka tidak dapat mengakses suatu web server yakni www.cisco.pka setelah upgradean terbaru yang mencakup penambahan server DNS kedua. Kita harus menentukan penyebab dan berusaha menyelesaikan masalah tersebut. Dokumentasikan dengan jelas masalah dan solusi apapun. Kita tidak memiliki akses ke perangkat di cloud ataupun web server www.cisco.pka, sehingga ketika kita menemukan masalah di sisi cloud ataupun server, kita tidak perlu men-troubleshoot apa-apa, tapi kita cukup mengeskalasikannya, mendokumentasikan agar bisa dieskalasikan. Sebagai catatan, router R1 hanya dapat diakses menggunakan SSH dengan admin dengan username admin 01 dan password Cisco 12345, serta router 2 ada di cloud SP dan tidak dapat Anda akses. Jadi yang kita bisa troubleshoot itu hanya ada di sisi sini saja. Yang bisa kita troubleshoot hanya pada sisi sini, sedangkan masalah di problem sini tidak bisa kita apa-apakan. Boleh di troubleshoot, hanya boleh didokumentasikan. Oke. Sebagai instruksinya, ya, step pertama kita harus menentukan masalah apa sih yang ada pada koneksi di PC 1. Pertama, kita masuk dulu ke akses ke PC satunya. Sudah itu kita masuk ke command prompt-nya dan kita cek IP-nya. IP config, dengan command IP config kita bisa mengecek IP yang terdapat pada PC ini. IP-nya yakni untuk IPv4-nya 172.168.1.3 dengan subnetnya adalah 255.255.255.0 dan default gateway-nya adalah 172.16.1.1. Bisa kita lihat di sini ada perbedaan subnet ya. Coba kita lihat didokumentasikan di tabel pengalamannya apakah sudah benar atau belum. Oke, ternyata IP dari PC1 itu salah. Harusnya 172.16.1.3, tapi di sini tertulisnya 172.168.1.3. Jadi kita tulis dulu problem salah IP address pada PC1. Oke, jadi kita perbaiki. Seharusnya 172.168.1.3 terkonfigurasi 172.168.1.3. Jadi kita perbaiki untuk trouble di PC1 ini. Buka IP configuration, kita ganti jadi 16.1.3. Oke. Problemnya sudah kita cek. Sekarang kita cek lagi IP-nya sudah berubah jadi 16.1.3. Sekarang setelah kita mengkoreksi problem tersebut, kita coba verifikasi apakah bisa.
verifikasi koneksinya. Pertama kita coba tes ping ke gateway. Di sini kita diminta ping gateway dulu ya. Ini 172.16.1.1 berhasil. Kita coba ping ke web server, ping 209.165.201.2 berhasil juga. Kita coba ping ke PC 2, yakni PC 2 ada di IP 172.16.1.4 berhasil. Kita coba ping ke PC A, ping PC A di 172.16.23 ke PC A tidak berhasil. Ke PC B kita coba ping 172.16.24 juga tidak berhasil. Oke, jadi kita tulis dulu di sini. Ini untuk A, ini untuk B-nya. Sekarang ping gateway berhasil, ping gateway berhasil. Untuk C-nya ping web server berhasil. Untuk masih B ini ya. Kita harus selalu mendokumentasikan ketika kita mentroubleshoot suatu kendala pada jaringan. Ping ke PC 2 berhasil. Ping ke PC A gagal. Ping ke PC B gagal. Oke, berarti ada problem di arah ke bawahnya dari A menuju B nya. Sekarang coba kita cek dulu, itu baru kita cek untuk arah bawah. Sekarang kita cek dulu dari arah PC A menuju ke arah server. Pertama kita coba buka web browsernya. Apakah dari web browser PC satu ini kita bisa mengakses Cisco PKA-nya? Kita masukkan URL-nya .cisco.pka. Berhasil, bisa terbuka. Sekarang coba kita cek via IP-nya. Berarti kalau via domain name-nya berhasil, DNS-nya tidak ada masalah. Kita coba via IP-nya 209.165.201.2. Go. Atau kita tutup dulu. 209.165.201.2 juga berhasil. Jadi untuk C, poin C-nya juga berhasil. Web server berhasil diakses baik via domain name, via URL, domain maupun IP address. Oke. Yang D-nya sekarang kita mendokumentasi. Sebagai dokumentasinya, ini yang harus kita reportkan sebagai dokumentasi masalah pada PC 01. Pertama, terdapat kesalahan konfigurasi IP address. Dapat diperbaiki. Selanjutnya ini kita kasih angka. Kedua, tidak dapat atau tidak berhasil melakukan koneksi
koneksi atau ping ke arah PC di PC A dan PC B, di mana PC A dan PC B, PC A dan PC B. Dalam hal ini, kita kalau dari sudut sisi PC A itu tidak bisa kita perbaiki. Jadi kita cukup mendokumentasi saja. Oke, jadi untuk sisi D-nya seperti ini. Selanjutnya, oke, ini saya sorry ditambahin. Koma tidak dapat diperbaiki dari PC 01. Selanjutnya kita ke tahap kedua. Kita coba cek dari PC 02. Pertama, tahapannya sama seperti di PC 1, kita cek dulu IP config-nya. Di sini 172.16.14 dengan gateway-nya ada di 172.16.111. Kita cek apa yang salah. Kalau di sini yang salah terdapat pada gateway-nya. Di mana gateway-nya harusnya 172.16.111, di sini terkonfigurasi 172.16.111. Oleh karena itu kita perbaiki satu-satu. Oke. Close. Kita cek lagi IP config. IP config sudah benar. Sekarang kita cek ke gateway 172.16.111 sudah berhasil. Kita ke web server 209.165.201.2 juga berhasil. Kita coba ke PCA 172.16.23, tidak berhasil juga, sama seperti di PC 1. Dan ini ke 24 juga masih sama, tidak berhasil. Sekarang coba kita via web browsernya, apakah bisa mengakses web server di www.cisco.pka. Bisa terbuka. Sekarang coba kita via IP-nya di 209.165.201.2 juga berhasil. Jadi problemnya sama seperti di PC 1, hanya perbedaan di kalau PC 1 adalah salah konfigurasi IP, kalau PC 2 ada kesalahan konfigurasi gateway. Ini problem pada PC 1. Sekarang ini kita tulis problem pada PC 2. Yang pertama, terdapat kesalahan konfigurasi IP gateway. Yang B-nya, ping berhasil ke gateway, ping berhasil ke web server, ping gagal ke PCA, ping gagal ke PCB. Selanjutnya untuk C-nya, web server dapat diakses baik via domain name maupun IP address. Oke, dan inilah adalah dokumentasinya. Ini adalah sebenarnya dokumentasinya juga. Jadi ini dari A, B, dan C adalah poin untuk D. Sama seperti ini. Dan kesalahan pada PC 2 dapat diperbaiki. Kesalahan pada PC 2 mengenai
mengenai IP gateway dapat diperbaiki, sedang untuk konektivitas terhadap PC A dan PC B tidak dapat diperbaiki. Oke, jadi dari sini bisa kita lihat untuk sementara ada problem kemungkinan besar terdapat di R1 karena dari PC 2 dan PC 1 tidak dapat, ini di PC 2 PC 1 dapat saling mengakses satu sama lain serta dapat mengakses ke router maupun ke web server, tapi dia tidak dapat mengakses ke arah bawah baik ke PC A maupun ke PC B. Oke, selanjutnya kita lanjut, kita coba cek problem di PC A. Caranya juga masih sama. Kita di sini tidak bisa langsung mengkonfigurasi router ya. Kita harus melalui terminal. Coba kita cek lagi seperti metode seperti tadi, IP config, kita cek IP-nya apakah sudah sesuai untuk PC A 172.16.23 sesuai dengan gateway-nya 172.16.21. Oke, sesuai. Coba kita cek konektivitasnya sekarang. Ping 209.165.201.2 tidak bisa ke web server. Request timeout. Ke web server tidak bisa. Coba kita ke gateway-nya di 172.16.21. Juga tidak bisa. Coba kita cek ke arah PCB-nya. Ping PCB terdapat di IP 172.16.24. Ping 172.16.24 berhasil. Jadi dari A ke B itu tidak masalah. Coba dari sini kita coba diminta ping ke arah PC1 dan PC2. PC1 ada di 13, ping 172.16.13. Tidak berhasil juga sepertinya. Dan memang seharusnya tidak berhasil karena dari 2 ke A tidak bisa. Sekarang kita coba cek ke arah PC1 di 1. Oh, tadi ke PC1, sekarang ke PC2 juga tidak bisa. Oke, berarti dari sini problemnya jelas tidak bisa. Sekarang coba kita navigasikan ke arah web browsernya, apakah bisa. www.pka.cisco.pka. Juga tidak bisa. Coba kita akses melalui IP-nya, yakni ada di 209.165.201.2. Juga tidak bisa.
Oke, juga tidak bisa. Jadi untuk problem di PC A, kita tulis juga problem pada PC A tidak ada kesalahan konfigurasi pada PC A. Oke, B-nya ping gateway tidak berhasil. Ping web server tidak berhasil. Ping PCB berhasil. Ping PC 01 dan PC 02 tidak berhasil. Selanjutnya untuk C-nya tidak dapat mengakses www.cisco.pka baik via domain name maupun IP address. Sebagai dokumentasinya, tidak terjadi kesalahan, ping gateway berhasil, hanya dapat berkomunikasi dengan LAN lokal yang sama saja, yakni di PCB, PCB saja. Oke, ini problem pada PC A. Sekarang coba kita cek problem pada PCB. Desktop, IP config. Di sini coba kita cek 24 benar, gateway-nya 21 benar. Sekarang kita coba cek keseluruhan mulai dari ping 209.165.201.2. Sepertinya ini problemnya sama seperti di PC A. Masih tidak bisa. Juga coba kita cek ke 172.16.21 juga tidak bisa. Ke PCI-nya di 1723 berhasil. Ke PC 01 13 tidak berhasil, dan benar sekali problemnya sama persis dengan PC A. Dan 11 tidak ada, 13 juga pasti masih sama, tidak berhasil juga. Kita coba ke PC 4 juga tidak berhasil. Oke, setelah itu kita diminta mencek ke arah browsernya, juga pasti sama, tidak berhasil. Di www.cisco.pka juga tidak berhasil. Jadi problem pada PCB itu sama kayak di PC A. Problem pada PCB itu tidak ada kesalahan konfigurasi pada PCB. Ping gateway tidak berhasil. Ping web server tidak berhasil. Ping PC A berhasil. Ping PC 1 dan PC 2 tidak berhasil. Oke. C-nya tidak dapat mengakses
www.cisco.pka baik via domain dan IP address. Jadi problem pada PCB ini sama persis dengan PCA. Untuk men-troubleshootnya berarti problem bisa kita jelas seperti yang tadi saya bilang ada di arah R1-nya. Dalam hal ini mungkin saya sedikit merevisi ya, karena tadi saya mengatakan untuk router hanya boleh diakses dari PC A dan B, ternyata tidak juga, tapi boleh dari PC 01 maupun 02 juga. Jadi pada problem ini kita harus mencari salah satu host atau host manapun yang dapat mengakses ke arah R1, yakni bisa PC 1 maupun PC 2. Coba kita PC 2, kita masuk ke SSH 172.168.116, berapa IP-nya? 11. Invalid command, coba dari terminal. Oh ini, telnet SSH client 172.16.11. Username-nya tadi kita diminta admin 01 connect. Passwordnya Cisco 12345. Oke, kita sudah masuk ke R1. Sekarang coba kita cek dulu interface-nya pada S1. Show IP interface brief. Serialnya untuk kondisi di PC 1 G01 G00 apinya sudah benar, G0011 sudah benar, dan G01 nya ternyata IP-nya salah di sini. Tertulis terkonfigurasi 172.16.31, sedangkan seharusnya ada di 172.16.21. Oke, jadi kita problemnya sudah ditemukan. Terdapat kesalahan konfigurasi IP address pada interface Giga Ethernet 01 di router 1. Kita masuk mode configure untuk memperbaikinya. Terminal, masuk ke interface Giga Ethernet 01. Kita langsung bisa ganti IP-nya dengan ditimpa IP baru 172.16.21 dengan subnet masnya di 255.255.255.0. Oke, sudah berhasil. Kita exit lagi. Exit, kita show IP interface brief untuk memverifikasi. Sudah ada IP yang sudah terganti. Sekarang coba kita cek kembali. Kita cek kembali dari arah PC A. Apakah kita bisa memping ke arah gateway 21? Gateway sudah bisa diping dari arah PC A. Nah, itu kita coba lagi dari gateway, dari A. Dia coba ping ke akses server, web servernya 209.165.201.2 juga sudah berhasil. Sekarang sudah berhasil semuanya ke arah PC 1 dan PC 2 di 172.16.13 juga sudah berhasil. Kita cek di web browsernya di www.cisco.pka juga sudah berhasil di PC A. Untuk website kita coba akses via IP address-nya juga sudah berhasil di PC A, berarti sudah tidak ada masalah di PC A. Sekarang kita cek lagi di PC B, meskipun sudah completion-nya sudah 100, tapi kita harus verifikasi ulang ya. Dari PC B kita coba ping ke arah gateway, juga sudah berhasil. Kita ping ke arah web server di 209.165.165.201 juga sudah berhasil.
Sekarang coba ke PC 01 nya di 172.16.172.16.13. Oke, sudah berhasil juga. Dan di 14. Oke, sudah berhasil juga. Sekarang kita cek di web servernya di www.cisco.pk. Hostname as resolved. Ternyata untuk via domain name ini masih belum berhasil. Tapi kalau kita mengaksesnya via IP addressnya ternyata berhasil. Berarti di PCB sebenarnya masih ada kendala. Meskipun konektivitasnya sudah berhasil, tapi ada kendala di resolve addressnya. Coba kita cek lagi di command promptnya. IP config. Apakah DNS servernya sudah benar? Di 209.165.2014. Oh, sudah benar DNS-nya. Coba kita ganti ke DNS 3. www.cisco.pk. Sudah berhasil. Berarti ada problem di arah DNS 2-nya. Ada problem di arah DNS 2-nya. Oke. Karena problem di arah DNS 2, maka itu di luar sisi user, tidak bisa apa-apa. Coba kita cek dari PC 1. Do you want to continue? PC 1 sudah bisa ping ke 172 PC A. Sudah berhasil ke PC B. Sudah berhasil. Oke. Sebagai dokumentasinya kita tulis problem pada PC 1, kesalahan problem ini atau problem 1, terdapat kesalahan konfigurasi IP pada PC 01, dapat diperbaiki. Oke. 2. Terdapat kesalahan konfigurasi pada IP address gateway pada PC 02, dapat diperbaiki. Problem ketiganya, terdapat kesalahan konfigurasi pada IP address IP address pada interface Giga 01 pada router R1, dapat diperbaiki. Dan yang terakhir, terdapat kesalahan konfigurasi atau entahlah konfigurasi atau apa, kesalahan pada DNS 2. Yang ini tidak dapat diperbaiki. Permintaan eskalasi. Oke, jadi untuk dokumentasinya adalah bentuknya bisa kita buat seperti ini. Jadi kita bisa menulis apa problemnya dan mana yang bisa di-solve dan yang tidak bisa di-solve. Oke. Sudah 100% juga, coba kita cek result, sudah 100%. Dan sekian, terima kasih untuk lab ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.